Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang mewujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses atau potensi sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Perspektif baru pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa mendatang. Menemukan potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangan secara umum. Dalam perumusan kebijakan, pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa. Model integratif kewirausahaan. Berikut adalah gambar model integratif kewirausahaan. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang 1. Peluang lingkungan wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong pemuda untuk melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Yang kedua, karakter individu dari pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial. Dan yang kelima, desa dan sumber daya kemampuan pemuda dalam mengidentifikasi, mobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam
mengembangkan unit-unit usaha, komunitas warga, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa. Salah satunya Karang Taruna. Ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya pemuda mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat, salah satunya dapat mengacu pendapat Michelson, yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek bangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Yang keempat, partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Dan yang keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan kehidupan dan diri mereka sendiri. Karena pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan, ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, peranan dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang lebih baik. Wirausaha muda desa menjadi penting khususnya untuk memobilisasi potensi dan aset desa dengan upaya-upaya serius dalam pelibatan elemen masyarakat desa. Demikianlah pembahasan saya mengenai wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.